Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berbahagia. Dan bahagia itu sejatinya lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia, ya, baik itu harta, ya, tahta maupun keluarga. Ya. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, ya, yang sudah di-share ya ke grup, yaitu hari yang paling buruk, ya. Hari yang paling buruk. Jadi hari itu ada dua, Bu. Hari yang paling baik dan hari yang paling buruk. Ada juga yang mengatakan hari itu tiga. Hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Ada juga yang mengatakan hari itu 7. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada juga yang mengatakan hari itu ada 2. Di samping hari yang paling baik dan hari yang paling buruk, juga ada hari untung dan hari sial. Hari sial itu di dalam Al-Quran disebut hari nahas, ayyamun nahisat, hari-hari sial. Nah, satu hari di dunia itu hanya berdurasi 24 jam. Ya. Kalau hari dalam Islam dimulai dari maghrib, ya. Sedangkan hari Masehi dimulai dari tengah malam, ya, jam 00. Tapi sama, ya, 20 jam mengikuti bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi, ya. Sedangkan di akhirat beda-beda satu hari itu, Bu. Satu hari itu ada yang 1000 bulan, Bu. 1000 tahun. Maaf. Satu hari ada yang 1000 tahun. Ya. Kalau di dunia 24 jam. Itu surat As-Sajdah ayat 4, Bu. Tapi kalau surat Al-Ma'arij ayat 4, ya, satu hari itu 50.000 tahun, Bu. 50.000 tahun satu hari itu, ya. Itu di akhirat, ya. Akhirat yang pertama itu alam kubur, Bu. Ya. Jadi kalau kita sudah 1000 hari di alam kubur baru satu hari, Bu. Ya. Benar, Bu. Ya. Makanya kalau tidur di alam kubur tuh lebih kenyang daripada tidur di alam dunia. Ya. Jadi ada orang yang ditidurkan sampai hari kiamat, yaitu tidur di alam kubur. Ya. Kemudian ada juga satu hari itu adalah seumur langit dan bumi. Miliaran tahun, Bu. Sekarang tercatat aja 2024. Kalau tahun Masehi. Kalau tahun Qamariyah, tahun Hijriyah 1445. Tapi kalau tahun Cina lebih lama lagi. Tapi sebenarnya kita nggak tahu umur langit dan bumi itu sampai sekarang udah berapa tahun. Tapi yang jelas di akhirat itu ada yang satu harinya itu seumur langit dan bumi. Dan itu disebut khalidina fiha. Tapi kalau
pakai abada berarti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, ada yang seumur langit dan bumi yang disebut khalidina fiha, ada yang abada. Ya. Ya. Illa masya rabbuk. Ya. Ya. Selama yang Allah kehendaki. Ya. Sementara waktu kita itu kalau dikaitkan dengan sumpah Allah itu sama dengan waktu asar ya. Wal asri ya, sangat sebentar sekali. Jangankan dengan waktu di akhirat, dengan waktu di dunia saja yang 2024 kita baru 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, berarti baru sebentar ya. Jadi kalau umurnya 100 tahun ya berarti 1/20 umurnya, Bu. 10 kalau hitungannya 2024. Ya. Jadi ada satu hari seumur langit dan bumi, ya khalidina fiha, ada yang seumur selama Allah kehendaki, ya. Itu suratnya surat 11, Bu. Surat 11 itu surat Hud ya. Ayatnya ayat 106 sampai 108, ya. Jadi kalau bahagia di sana bahagianya tuh lama banget. Tapi kalau sengsaranya lama banget. Kalau tinggal di sorga, lama banget. Tapi kalau tinggal di neraka, lama juga. Tapi lama tinggal di neraka dengan lama tinggal di sorga dalam keadaan bahagia, di neraka dalam keadaan sengsara, sama-sama seumur langit dan bumi, tapi lamanya lama tinggal di neraka, karena dalam keadaan sengsara. Jadi nanti ada orang yang mukanya masam, Bu. Jangankan tertawa, tersenyum pun tidak bisa, Bu. Ya, jadi jangankan tertawa, tersenyum pun tidak bisa. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kesulitan. Ya. Kalau sekarang sesulit apapun, pasti masih ada jalan keluar ya, Bu. Ya. Masih banyak jalan menuju Roma ya, Bu. Yang dekat aja, Bu. Nah, itu di sana. Ya. Kemudian hari yang paling buruk ya itu disebut syarrul ayam ya, atau syarrul yaum, adalah hari di dunia saat dihinakan serta dibinasakan dengan azab atau bencana. Ya. Jadi kalau ada orang ditimpa bencana bahkan sampai binasa, itu adalah hari yang paling buruk. Makanya kita minta kepada Allah jangan sampai dibinasakan dengan bencana. Ya. Rasul berdoa, ya Allah umatku jangan dibinasakan dengan kemiskinan. Dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya, jangan engkau binasakan umatku dengan bencana, dikabul. Ya. Tapi ya Allah jangan sampai umatku dibinasakan ya, karena umat Islam satu dengan yang lainnya saling berperang. Ya. Saling berantem. Ya. Saling bermusuhan. Oleh Allah tidak dikabul. Ya. Dan sekarang itu umat Islam terus diadu-adu ya. Kalau dulu NU dengan Persis, NU dengan Muhammadiyah, muncul Ustadz, Adi Hidayat dengan siapa diaduin, ya. Terus Yazid Jawas diaduin sama siapa, ya. Kemudian sekarang NU dengan Habib diaduin, ya. Supaya umat Islam itu tidak bersatu. Sebab kalau bersatu bahaya, Bu. Bahaya, ya. Nah, jadi hari yang paling baik itu hari ketika ditimpa bencana atau dibinasakan dengan bencana. Itu disebut ayam nahisat. Ya, bahasa kitanya hari naas, hari sial. Ya, fa arsalna, maka kami tiupkan alaihim, kepada mereka, rihan, angin, sorsoron, yang sangat bergemuruh,
fi ayyamin pada hari-hari nahisat yang naas. Ya. Ya, naas itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesianya nahas, Bu. Nahas. Ya. Ya, apes. Ya. Untuk apa? Ya, linudziqahum adzabal khizi fil hayatid dunya. Ya. Agar mereka merasakan azab yang mereka dibikin hina oleh Allah, dibikin rendah oleh Allah, dibikin nisa oleh Allah fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi nggak usah nunggu di akhirat, Bu. Ya. Di dunia juga ada yang namanya hari sial, hari naas, hari yang paling buruk, hari di mana manusia dibinasakan dengan bencana. Ada waktu yang rentan bencana, Bu. Kita jangan sampai terlena, Bu. Pertama waktu subuh, Bu. Ya. Padahal waktu subuh itu waktu sedang enak tidur. Yang kedua waktu duha, Bu. Waktu duha itu waktu orang sedang enak bermain, Bu. Yang ketiga waktu malam, Bu. Ya. Waktu orang sedang enak begadang, Bu. Ya. Saya kalau ngisi di Blok M dulu, Bu, di Pasar Santa, Bu. Ya, berangkat itu 3:30 atau jam 4. Bu. Itu lewat ya, yang namanya Jalan Cilincing, ya, Bu. Ya. Jadi saya mau pergi menuju ke Blok M, ya, ke terminal dulu, itu orang baru pulang dari diskotik, baru pulang dari night club. Ya. Jadi ternyata bagi orang yang ya tidak beriman, ya subuh pakai tidur, duha pakai main, malam pakai begadang. Padahal 3 waktu itu adalah 3 waktu yang rentan bencana. Itu Nabi Lut, Bu. Umatnya dibinasakan waktu subuh. Ya. Tsunami di Aceh waktu duha, Bu. Yang di Jogja gunung apa, Bu? Merapi gunung apa ya? Ya. Itu tengah malam, Bu. Di Garut banjir bandang tengah malam, Bu. Ya. Jadi bagi orang yang diselamatkan oleh Allah, dia bangun, Bu. Pas bangun ternyata itu di Garut ya, banjir bandang. Air itu sungguh tinggi sekali. Semuanya pada naik ke genting, Bu. Naik ke atas, Bu. Di ujung rumahnya itu, di genting itu dia bertakbir, Bu. Saking takutnya, ya. Jadi kalau tidak ada bencana mah tidur aja, Bu. Setelah ada bencana baru naik ke genting. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana mau ya kalau lagi aman ya. Paling enaknya tuh apa di kasur ya. Gitu. Nah, jadi ya, hari-hari naas itu hari di mana orang dibinasakan dengan bencana ya, agar mereka merasakan bagaimana azab yang bikin hina dalam kehidupan di dunia. Kalau di akhirat lebih hina lagi, Bu. Itu yang namanya sakratul maut, itu proses perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Ya. Ada orang yang oleh Allah SWT dihinakan oleh malakul maut dengan dicabut nyawanya dengan cara dipukul wajahnya. Dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Padahal wajah itu ya. Iya. Padahal wajah itu kan oleh Allah ditempatkan di atas, Bu. Berarti diagungkan, ditinggikan, Bu, dibesarkan. Kemudian wajah itu disimpan di depan, makanya disebut muka ya, Bu ya. Artinya dia dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah. Tapi kemudian karena tidak taat kepada Allah, karena tidak ibadah kepada Allah, karena maksiat kepada Allah, karena menentang aturan Allah, pada waktu sakratul mautnya itu oleh malakul maut dipukul wajahnya berkali-kali. Ya, dipukul punggungnya berkali-kali.
Sambil dikatakan wadzuqu adzabal hariq, dan rasakan oleh kalian siksa yang membakar. Jadi ada pukulan yang panas banget, Bu. Ya, panas banget. Itu pukulan malakul maut. Ya. Kalau di dunia nggak ada, Bu. Adanya di dunia pewayangan. Itu yang punya Gatot Kaca, Bu. Namanya Brajamusti. Ya. Itu pukulannya tuh membakar, Bu. Ya. Tapi itu kan dongeng ya, Bia. Ya. Tapi ini beneran, Bu. Nanti ada malakul maut mendatangi orang kafir, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, sambil dikatakan rasakan oleh kalian azab, ya, yang membakar. Itu cara Allah menghinakan manusia, ya. Makanya dalam Islam nggak boleh, ya, memukul wajah, Bu. Ya, nggak boleh, Bu. Kalau nempeleng termasuk nggak, Bu? Masuk, ya. Itu kalau nonton YouTube itu ternyata, ya, istri di Cina tuh galak-galak sama suaminya, ya. Plok, tendang. Kalau di Indonesia jarang ya, istri yang nempeleng suaminya. Paling suami nempeleng istrinya. Mau suami mau istri diharamkan mukul wajah, Bu. Ya. Ya. Iya. Kata istrinya, saya enggak mukul, cuma nyakar katanya. Nyakar wajah boleh enggak, Bu? Enggak boleh, karena wajah itu oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Berarti apa, Bu? Agung, ya, ditinggikan. Nggak boleh direndahkan, Bu. Terus disimpan di depan, disebut muka. Berarti dihormati dan dimuliakan. Ya, dengan memukul berarti menghinakan, Bu, merendahkan, Bu. Kalau terdesak dia nyakar muka karena bela diri. Boleh bela diri mah, Bu. Namanya juga bela diri. Kemudian hari yang paling buruk, ya, tadi surat Fussilat ayat 16 ya. Hari yang paling buruk, ya, adalah hari ketika orang kafir diazab di neraka dengan kaki dirantai, tangan dibelenggu, kemudian seluruh tubuhnya dibakar hidup-hidup karena tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu jalan yang lurus, yang wajib diimani, disyukuri, dan diikuti. Allah nyebutnya hidayah. Allah nyebutnya siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Pertama Al-Quran. Ya. Jadi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, ya, nanti oleh Allah SWT akan dibelenggu, dirantai, dilemparkan, dibakar hidup-hidup. Ya. Yang kedua siratal mustaqim itu ibadah kepada Allah. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, maka, ya, orang itu akan dibelenggu, dirantai, dibakar hidup-hidup di neraka yang namanya sa'ir. Sa'ir itu nama lain neraka jahanam, nama lain neraka jahim. Makin lama panasnya makin panas, nyalanya makin besar. Ya. Ya. Jadi di dunia itu ada as-sabil. As-sabil itu jalan. Ya. Ya, kita harus menempuh jalan itu. Di dunia jalan itu ada yang ditempuh dengan jalan kaki, ada yang ditempuh dengan jalan berkendaraan. Ya, kalau jalan kaki berarti jalan, tapi kalau jalan berkendaraan jalan-jalan. Ibu rugi kalau di dunia nggak pernah jalan kaki. Itu yang terakhir saya dapat itu, nggak tahu dari grup mana ya, bahwa ada 23 resiko bagi orang yang tidak pernah jalan kaki. Ibu pernah jalan kaki nggak? Setiap hari jalan kaki. Jalan kaki. Jadi jalan kaki itu banyak manfaatnya, Bu. Ya, gitu. Makanya yang dekat rumahnya dekat ke Bu Hamdan muter, Bu, supaya sehat. Jadi ada 23 risiko, ya, bagi orang yang tidak mau jalan kaki, malas jalan kaki. Tapi ada jalan yang wajib disyukuri, wajib diimani dan wajib diikuti, jalan Allah, yaitu Al-Quran, ibadah kepada Allah, kemudian jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya. Jadi jembatan, ya, yang dipasangkan dari ujung neraka ke ujung neraka, kemudian kalau selamat sampai surga.
Ada yang tahu berapa meter tuh neraka itu, Bu? Iya. Dibentangkan tuh jembatannya tuh. Lebih panjang daripada jembatan Suramadu. Iya. Iya. Tapi orang yang tidak menempuh jalan Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak mungkin selamat melewati jembatan itu, Bu. Karena jembatan itu licin banget. Banyak orang yang terpeleset. Ya. Iya. Iya, licin banget. Ya, kemudian tipis banget, tajam banget, Bu. Ya, yang selamat orang yang beriman. Ada yang seperti petir, ada yang seperti angin, ya, ada yang seperti naik kendaraan, ya, ada yang seperti naik kuda. Itu orang yang beriman. Tapi orang Islam itu ada yang, ya, apa namanya itu, tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang ngesot, Bu. Makanya jangan cukup Islam saja, Bu, harus iman. Ya. Karena ada Islam karena mau kawin, ada ya? Ada, Bu. Tapi setelah kawin, Islamnya kacau. Imannya nggak ada soalnya. Ya. Immanuel. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami sudah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang selamat. Tapi ada yang syukur, ada yang kufur. Ada yang menempuhnya, ada yang tidak menempuhnya. Ya. Makanya jalan yang ditempuh Rasul, jalan yang ditempuh sahabat, jalan yang ditempuh orang yang beriman, namanya as-sunnah. Ya. Ustaz Yazid Jawas punya pesantren Minhajus Sunnah. Ya. Gitu. Saya dulu ngajar di Bekasi, kajian ada 10 kelas, satu kelasnya ibu-ibu, ya, bapak-bapak, itu tiap kelas 40 orang. Jadi 400 orang, Bu. Dulu berapa tahun saya ngajar di sana, Bu. Itu nama kajiannya itu, ya, Darus Sunnah. Darus Sunnah. Nah, apa ancaman Allah? Ya, bagi orang yang kufur, ya, tidak mau mengikuti jalan Allah. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, ya, maka dia dianggap orang kafir, bukan orang yang syakir. Kalau syakir syukur, Bu. Iman dan mengikuti. Tapi kalau kafir, ya, dia tidak beriman dan tidak mengikuti. Allah sediakan 3 keburukan, Bu. Yang pertama, salasila, rantai. Rantai itu 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih 35 meter, ya. Ya benar, sehasta kan segini ya? Segini, Pak. Sehasta itu. Oh, itu 70 hasta, Bu, rantainya itu. Kira-kira yang di rantainya segede apa, Bu? Ya. Tapi tidak hanya di rantai, juga wa aglala, dibelenggu. Kalau yang dibelenggu apa, Bu? Tangan, ya. Kalau yang di rantai, kaki. Ya, tangan dan kaki disatukan, Bu. Ke sini, Bu. Jadi tangan dan kaki ke sini. Tangan dibelenggu, kaki di rantai, disatukan sampai ke dagu, surat Yasin, Bu. Setelah itu baru dilemparkan ke neraka. Ya. Kenapa? Tadi di dunianya nggak mau diatur oleh Allah, pengen bebas, makanya dibelenggu oleh Allah. Orang yang beriman masuk surga dirantai nggak? Dibelenggu nggak? Dilemparkan nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena dia mau diatur oleh Allah SWT. Ya. Belum kemudian wasairo, neraka sair, ya. 3, Bu. Ya, orang yang tidak mau ibadah, tidak mau mengikuti Al-Quran, ya, di jembatan, ya, yang menghubungkan ujung neraka itu, ya, tidak akan sampai ke surga. Kemudian hari yang paling buruk, ya, adalah hari yang berbanding terbalik dengan hari yang paling baik. Khairul yaum atau khairul ayyam. Ibnu Abbas pernah ditanya hari apa yang paling baik. Kata Ibnu Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ya.
Hari Jumat itu hari yang paling baik. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya hari yang paling baik itu di samping hari Jumat adalah hari di mana orang mati dalam keadaan Islam. Ya. Kalau mau mati dalam keadaan Islam, jaga iman, jaga takwa. Kalau mau mati dalam keadaan Islam, berdoa. Rabbana afrig alina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran, ya. Wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Orang yang mati husnul khatimah, kata Syekh Albani, ada 17, Bu. Ya. 2 di antaranya, ya. Pertama, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi Ibu yang ada yang latah nggak di sini, Bu? Ya. Jadi coba, ya, kata-kata yang latah ketika dikagetin diubah dengan la ilaha illallah. Bisa nggak? Ya. Biasanya kalau orang yang latah dikagetin gimana, Bu? Jorok-jorok. Bu. Nah, biasanya orang mati dalam kebiasaan, Bu. Orang mati biasanya dalam kebiasaan. Makanya kalau ketika latah ngomong jorok, ngomong kasar, ganti dengan la ilaha illallah. Ya, kan orang bisa karena biasa, ya. Dia kan ngomong jorok juga karena biasa. Ya. Nah, coba diganti, masa nggak bisa diganti, ya? Bisa nggak diganti? Bisa. Manjada wajada. Ya. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa, Bu. Ya. Nah, hari yang paling baik itu yang ketiga adalah hari orang-orang yang gemar berbuat baik yang disebut al-abror, yaitu disenangkan dan dimewahkan di surga. Kenapa? Karena mengimani, mensyukuri serta sabar dalam mengikuti jalan Allah yang lurus. Ya. Jadi nggak mudah mengikuti Al-Quran itu, ya. Nggak mudah jadi orang Islam itu, Bu. Kemarin aja hampir-hampir yang mau paskibrata suruh buka apa, Bu? Berat banget. Ya. Jadi ada orang gajinya 127 juta, ya. Tapi kerjanya nggak ada apa-apa, cuman untuk, ya, kayak gitu aja bikin heboh, ya. Ya. Padahal pesantren Gontor ngasih contoh, Bu. Ya, jadi paskibrata tanpa membuka hijab justru lebih apa, Bu? Lebih mantap. Ini disuruh buka jilbab. Ya. Ya. Padahal digajinya sebulannya 127 juta, Bu. Ya. Iya, iya. Bahkan mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Tapi agama di sana maksudnya agama apa? Agama Islam. Ya, agama Islam. Ya. Nah ini, Bu, innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, yashrabuna, mereka akan minum, min ka'sin, ya, dari gelas, ya, kana mizajuha kafuro, yang berisi minuman bercampur kafur. Minuman diambil dari sungai, sedangkan kafurnya diambil dari mata air, Bu. Karena di surga itu banyak sungai, banyak mata air, Bu. Di surga nggak ada sungai, Bu. Di surga nggak ada mata air, Bu. Di neraka, ya. Di neraka nggak ada sungai, nggak ada mata air. Sedangkan di surga banyak sungai, banyak mata air. Dan itu sudah siap diminum karena ada pelayannya, ya. Sudah memasukkan air minum dari sungai dan air suplemen dari mata air. Enak banget, Bu. Ya. Enak banget. Dan sehat banget. Makanya di surga itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati, tidak ada yang lelah, letih, lesu, nggak ada, Bu. Tidak ada yang tua, Bu. Ya. Semuanya tampan-tampan, cantik-cantik, muda-muda, Bu.
Dan umurnya sebaya. Ya, umurnya sebaya. Nanti ini kalau masuk surga semuanya umurnya 33 tahun. Nah, di sini ada yang 33 tahun nggak? Angkat tangan. 63 banyak. Hah? 33 mana? 63 banyak. Yang di bawah 40 siapa? Ada? Ada ya. Rahasia semua kan ada. Makanya kata Rasul nggak bakal masuk surga, Bu. Kata Rasul nggak ada masuk surga. Soalnya umurnya di atas 33 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya nanti akan dimudahkan lagi. Bagi Allah orang yang tua dimudahkan lagi gampang nggak? Orang hitam diputihkan gampang nggak? Orang jelek dicantikan gampang bagi Allah SWT. Ya. Iya. Sekarang di itu ya. Operasi plastik. Tapi kalau gagal malah jadi jelek. Iya, jadi jelek. Banyak yang gagal ya. Iya. Jadi menyon. Gitu. Ya. Apa itu kafur, Bu? Kafur itu ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjiro. Mata air dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi indah banget, Bu. Sejuk banget, adem banget, nikmat banget, lezat banget, senang banget, Bu. Ya. Tapi kuncinya kita harus menjadi al-abror, Bu. Orang yang gemar berbuat baik. Ya. Kalaupun tidak, kita berdoa supaya dimatikan bersama mereka. Dan itu doa kita setiap kita bangun tidur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, tutup kesalahan kami. Ya Allah, matikan kami bersama orang-orang yang gemar berbuat baik. Ya. Itu pun bisa terlaksana kalau kita di dunia gaulnya dengan orang yang berbuat baik. Karena orang mati itu sesuai dengan kebiasaan. Ya. Jadi gaulnya dengan orang jahat, matinya seperti itu. Makanya warka'u ma'ar raki'in. Ya. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Jadi Bu jangan sampai bosan hadir di pengajian bersama orang-orang yang gemar ngaji. Ya. Sampai matinya juga dalam keadaan baik. Atau dimatikan bersama orang-orang yang baik. Kenapa mereka mendapatkan itu? Kenapa dikatakan al-abror, Bu? Yufuna binadri. Ya, kalau bernazar janji kepada Allah, dia menepatinya, Bu. Ya. Jadi kalau kaki saya sembuh, ya Allah, saya akan sholat tahajud tiap malam. Oh. Itu harus dipenuhi, Bu. Seperti nazarnya Nabi Ayub kepada Allah, ya. Kalau dia sembuh, istrinya akan dipukul 100 kali. Ya kan? Iya. Pas sembuh, bingung. Sebab tidak ada orang yang mau bersamanya, setia dengannya ketika diuji dengan penyakit yang paling berat. Kecuali istrinya. Ya. Tapi istrinya berbuat salah. Ya. Gitu. Kemudian, siapa tadi? Nabi Ayub bernazar, ya Allah kalau saya sembuh akan saya pukul tuh istri saya 100 kali. Pas sembuh bingung dia, karena sayang, cinta, kasih sama istrinya. Ya, nggak boleh suami melakukan KRD apa? KDRT. Ya. Ya. Tapi kemudian Allah ngasih jalan keluar. Dia dikasih cara bagaimana memukul istrinya 100 kali tapi tidak sakit. Dengan cara mengambil rumput 100 rumput ya. Disatukan, dipukul 1 kali kan ya. Pukulnya pelan-pelan, Bu. Udah ya. Iya. Jadi suami boleh mukul istri tapi mukulnya dengan kasih dan sayang. Ya.
Jadi mukul dengan uang 100.000 satu gepok gitu. Pingsan duluan belum lihat uangnya. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatiro. Di samping menyempurnakan nazar, memenuhi nazar, dia juga takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, itu hari yang paling buruk, Bu. Jadi Allah menimpakan azab itu tidak di satu tempat, di semua tempat. Ya. Disebut hari kiamat, ya. Bukan hanya di bumi saja, Bu. Di langit juga terjadi itu, ya, bencana, Bu. Ya, bumi retak, belah, pecah, amruk, runtuh, ya. Ya. Itu langit, ya. Langit apa? Belah, pecah, ya, retak, kemudian runtuh, amruk, Bu, lemah, ya. Sementara bumi, isi buminya dilemparkan oleh bumi. Jadi bumi itu sadar tidak sadar, sekarang itu seperti balon yang ditiup, Bu, bumi itu, Bu. Terus, nanti lama-lama gimana tuh balon, Bu? Meletus. Nah, ketika meletus, itu semua isi bumi akan dilemparkan. Ya, gitu. Fa'alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Bumi akan melemparkan semua yang ada di dalamnya sampai kosong, tidak ada isinya. Ya. Padahal air adanya di bumi, ya, Bu, ya? Iya. Emas adanya di bumi, besi adanya di bumi, minyak ada di bumi. Ya, semuanya ada di bumi, tapi kemudian oleh bumi dilemparkan semua. Dalam waktu yang sama, langit amruk. Mau lari kemana tuh, Bu? Ya. Itulah hari yang paling buruk. Hari di mana azab itu terjadi di mana-mana, Bu. Merata, Bu. Ya. Digambarkan itu kan, ya. Matahari padam, ya, Bu, ya. Gunung berterbangan, ya. Kemudian apa lagi? Laut disunamikan, laut dinyalakan. Jadi setelah laut itu kosong, tidak ada airnya karena tumpah ke daratan, kemudian laut itu dinyalakan. Jadi di mana-mana bencananya, Bu. Ya. Kalau sekarang kan cuma satu macam, ya. Apa itu? Gempa bumi, longsor, banjir, cuman itu doang, Bu. Nanti mau di laut bencana, di daratan bencana, di langit bencana, bintang-bintang jatuh, matahari dan bulan disatukan, manusia seperti aneh-aneh, gunung seperti kapas. Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Makanya kita berdoa jangan sampai mengalami peristiwa itu. Bagaimana caranya berdoa? Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, jika engkau hendak menimpakan bencana kepada satu kaum, maka matikan aku sebelum ditimpa bencana. Sebab dalam hadis yang sahih, sebelum bencana itu terjadi di mana-mana, orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah SWT dengan angin yang sangat sejuk, Bu. Jadi matinya bukan kesakitan, Bu. Matinya keenakan. Ya. Mau mati kesakitan, mau mati keenakan. Kalau mau mati kesakitan itu dengan sakratul maut, Bu. Tapi kalau mati keenakan dengan angin yang sangat sejuk. Ya. Saking sejuknya mati dia, Bu. Ya. Makanya ya kita pengen enak saja, Bu. Kalau keenakan mati, Bu. Ya, kita mau kenyang saja, nggak mau kekenyangan, ya. Kita mau lapar saja, nggak mau kelaparan, ya, Bu. Gitu. Ya. Kita mau cantik saja, nggak mau kecantikan, Bu. Jadi rebutan orang, pusing juga, ya, Bu. Dulu ada namanya Fatimah binti Qais, Bu. Itu dalam satu hari dilamar oleh 3 orang, Bu. Yang pertama ya namanya Abu Jahmin, ya. Yang kedua Abu Sofyan kalau saya, atau Mu'amiyah, lupa lagi, ya. Yang ketiga baru Usamah bin Zaid. 3 laki-laki, karena cantiknya, Bu. Begitu itu langsung dilamar. Dia bingung mana yang harus diterima. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, dari 3 orang itu siapa yang lamarannya harus aku terima? Kata Rasul, ya, Abu Jahmin itu kaya, tapi dia KDRT katanya. Ya.
suka gebugin istrinya katanya. Tapi kaya banyak duit Bu. Ibu mau Bu? Suami banyak duit tapi kerjanya nggak gebugin istrinya. Yang kedua, ya, itu yang namanya lupa lagi ya, maaf ya, Umayyah atau Abu Sufyan itu. Nah dia cakep Bu, tampan, tapi kere nggak punya duit Bu. Mending mana dia? Yang satu kaya tapi galak, yang satu cakep tapi nggak punya duit. Nah yang ketiga kaya tidak, cakep tidak, banyak duit tidak, galak tidak, tapi dia ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Rasul tidak disuruh milih siapa-siapa, tapi ternyata ya wanita itu milih ya Usamah bin Zaid. Ya. Dan ternyata betul ya, ya hidupnya bahagia Bu. Padahal dia tidak kaya, tidak cakep ya, ya. Nah, itulah Bu. Tapi kemudian kita diperintahkan ya untuk menikahkan anak itu kalau kita wali, pertama karena rupanya gitu ya. Kedua karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya. Yang keempat karena agamanya. Kenapa Rasul menyebut begitu? Karena umumnya begitu. Agama di nomor berapa itu Bu? Nomor 4. Padahal kata Rasul, fadfar bidatidzin. Harusnya kamu pilih agamanya. Taribat yadaka, pasti kamu beruntung dan bahagia. Seperti tadi ya. Ya. Sahabat wanita yang bernama Fatimah binti Qais ya. Dia memilih ya orang yang taat Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian orang yang abror itu ya, yang oleh Allah akan disenangkan dan dimewahkan di surga adalah wayut imut to'ama, suka ngasih makanan ya, walaupun cuman kopi kok. Apalagi Bu? Oh, ini kan makanan Bu. Ini makanan bukan? Makanan. Tapi ini bikin Allah menjadikan orang yang ngasih ini disenangkan dan dimewahkan di surga. Kenapa? Karena Allah tidak melihat permennya. Allah tidak melihat kecilnya. Ya. Tapi yang Allah lihat adalah niat dan amalnya. Niat dan amalnya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau mampunya ngasih permen nggak apa-apa. 10 bungkus nggak apa-apa. Ya. 5 bungkus nggak apa-apa. 2 bungkus nggak apa-apa. Ya. Ya. Karena diperintahkannya tuh sesuai dengan kemampuan. Ya. Ya. Ada yang ngasih ini minuman ya. Ya. Ngasih makanan ya ala hubihi, tapi yang disukainya Bu. Sebab ada orang makanan yang dia senangi nggak mau ngasih sama orang. Apalagi makanannya enak, mahal, ya. Wah. Tapi kalau makanannya nggak enak, ya, kemudian nggak habis, baru dikasihkan. Ya. Ngasih makanan yang bagus itu dengan cara menyisihkan, jangan menyisakan. Beda nggak menyisihkan dan menyisakan? Beda. Kalau menyisihkan, habis nggak habis ngasih. Tapi kalau menyisakan, kalau habis nggak ngasih ya. Iya. Ya. Kalau saya dikasih makan dan dari sini kan, nah, biasanya asal dibawa ke masjid tuh dibagi-bagi, Bu, ya. Ya. Soalnya kalau dimakan di rumah nggak habis Bu. Ya. Kalau habis mah nggak dikasihkan sama saya Bu. Tapi ada tuh di daerah Sarangbango Bu. Kan ngajinya 4:30 sampai 5:30 ya, sampai ke rumah maghrib ya. Nah, jadi nggak bisa ke masjid Bu. Pas dibagikan besok udah basi Bu, ya. Dibagikan waktu itu ya susah Bu ya. Nah itu Bu. Nah, yang terbaik itu bukan menyisakan tapi menyisihkan. Tapi yang disisihkan itu yang dia sukai. Kepada siapa? Kepada 3 orang Bu. Ya, 3 orang Bu. Kalau kita punya makanan, kasih 3 orang. Pertama siapa? Miskinan, orang miskin. Orang miskin Bu. Kemudian wayatiman, anak yatim.
Yang ketiga, wa asiro, orang yang ditawan. Ya. Coba sekali-kali jamaah ibu-ibu Green Garden tuh pergi ke penjara, Bu. Sebab tidak semua orang yang di penjara itu orang jahat, ya. Ada nggak orang yang baik di penjara? Ada, Bu. Ya. Ya. Ulama, ustadz kan banyak yang di penjara. Yang sampai sekarang di penjara siapa? Ustadz siapa, Bu? Gus apa? Yang Gus Nur, ya. Siapa ya? Iya. Iya, pokoknya dia kan nggak salah karena untuk membela Islam malah di penjara. Nah, kita sebenarnya bisa ngasih makanan kepada mereka, Bu. Ya, ngasih makanan. Jadi ya, kita lagi minta buat masuk kan kita. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngasih. Jangan sampai mereka terlewatkan. Jadi minimal 3 orang yang kalau kita mau ngasih makan. Ini mustahik orang yang berhak mendapatkan makanan dari kita. Yang pertama orang miskin. Yang kedua baru anak yatim. Yang ketiga orang yang ditawan di penjara padahal tidak bersalah, Bu. Ya. Dan kemudian di samping yang dia cintai, ngasihnya ikhlas, Bu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makanan kepada kalian tuh ikhlas karena Allah. La yuridu minkum jazaa, tidak berharap balasan, Bu. Wala syukuro, tidak menunggu ucapan terima kasih. Itu ciri yang ikhlas, Bu. Ciri yang ikhlas itu 3, Bu. Ya. Ciri yang ikhlas itu 3. Ya. Yang pertama memberi makanan yang dia sukai, Bu. Ya. Ya. Orang kalau dikasih yang enak suka nggak, Bu? Suka. Jadi yang disukai. Orang kalau dikasih banyak suka nggak? Suka, Bu. Ya. Dodol Garut dengan durian montong mending mana, Bu? Nah, makanya lita arofu, Bu. Ada perintah untuk saling mengenal, ya. Bukan hanya tahu saja tapi kenal. Ya. Dulu ada jamaah, Bu. Ustadz, Bu. Kemudian dengar saya ngaji, ya. Tiap saya ngaji kemana saja diikutin, Bu. Setiap pagi dia ngasih apa, Bu? Ngasih ikan 1 ember. Nah, istri saya masih di Bandung. Saya ngontrak, Bu. 1 ember penuh itu dikasih. Dia nggak nanya dulu saya doyan ikan atau enggak, Bu. Tiap pagi, Bu. Saya terima aja, kasih sama yang punya kontrakan. Dapat kasih sama yang punya kontrakan. Nah, setelah tahu baru, Bu, apa yang dia kasih itu ayam hidup, Bu. Kalau tidak ada ayam hidup, telur, Bu. Gitu. Ya. Setelah tahu, saya nggak ngomong, saya nggak doyan ikan, gitu. Terima aja, karena kan dia bakal dapat 2 pahala, ya, ngasih sama saya, malah saya dikasihkan sama orang, kan gitu. Ya, jadi 3 ciri orang ikhlas: ngasih yang dia sukai, yang kedua tidak berharap balasan, yang ketiga tidak menunggu ucapan terima kasih. Ya, sampai sini. Silakan ada yang tanyakan, Bu.